Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Dan sebelum lanjut ke video, disclaimer on ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali. Karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung resikonya ya. Oke, untuk hari ini indeks turun lumayan dalam teman-teman ya, 2% lebih ke level 5992. Nah, indeks hari ini langsung jebol supportnya di 6020 yang pernah kita gambar beberapa waktu lalu. Jadi ini menurut saya indikasi yang kurang baik ya untuk indeks teman-teman. Jadi ada kemungkinan indeks akan turun ke 5890-an ya. Ada kemungkinan indeks akan turun ke 5890. Dan tapi bagaimanapun juga ini baru satu candle ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk false breakdown kemudian mantul ke atas ya. Dan hari ini asing ada akumulasi ya di IHSG walaupun tipis teman-teman, hanya sekitaran 300 miliar. Oke, itu saja untuk IHSG. Saham berikutnya adalah saham pertama ya. Saham pertama yang saya bahas adalah saham ERA. Nah, ERA hari ini mengalami kenaikan tipis ya, tipis. Kalau kita lihat tren jangka panjangnya, kalau kita lihat secara tren ini ERA ini masih uptrend ya. Tren jangka panjangnya ini ERA masih uptrend, tapi tren jangka pendeknya ini sudah membentuk yang namanya downtrend line teman-teman. Dimana di sini sudah membentuk namanya lower high. Nah, hari ini ERA terlihat mantul dari support yang pernah kita gambar beberapa waktu lalu. Ini merupakan support yang cukup kuat teman-teman ya. Jadi ini hanyalah technical rebound, belum terkonfirmasi ERA ini akan rebound teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan ERA ini untuk turun ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry sebaiknya wait and see terlebih dahulu teman-teman. Kalau menurut saya lebih baik wait and see dulu karena indeks juga kurang bersahabat. Nah, kalau besok ERA turun ke supportnya ini kemudian mampu bertahan, teman-teman boleh pertimbangkan untuk buy. Kalau jebol maka kemungkinan ERA akan ke support berikutnya ya di sekitaran 485 sampai 500. Oke, itu saja untuk ERA. Buat yang tadi pagi antri di buy di harga ARB, hold aja teman-teman ya, pakai trailing stop. Bagaimanapun indeks kurang menarik, jadi tetap pakai trailing stop teman-teman ya, biar yang udah untung nggak jadi rugi ya. Oke, itu saja untuk ERA. Saham berikutnya adalah BBKP. BBKP hari ini langsung ARB teman-teman ya, langsung ARB dan nggak dibuka-buka. Nah, beberapa waktu lalu kita pernah buat trading plan seperti ini kalau nggak salah ya. Kita hapus dulu ini trading plan-nya atau kita pindahkan aja ya. Nah, BBKP hari ini langsung ARB teman-teman. Nah, kemungkinan ya BBKP karena di sini BBKP meninggalkan gap teman-teman, kemungkinan besok nutup gap mudah-mudahan mantul teman-teman ya. Kalau besok BBKP nggak mantul, maka kemungkinan besar BBKP akan ke 445 sampai 460 teman-teman ya. Jadi harap berhati-hati juga ya untuk BBKP karena ya indeks juga kurang bersahabat dan saham-saham second liner ya hampir semuanya ARB teman-teman ya, hampir semuanya ARB. Hanya saham-saham blue chip pun hari ini juga turun cukup dalam ya.
sampai 3 ada 3%, 4%-an teman-teman ya. So, besok adalah menurut saya penentuan ya untuk BPKP ini teman-teman. Kalau besok ya ARB dan nggak mampu mantul ke atas, maka itu indikasi yang kurang baik ya untuk BPKP. Ada kemungkinan BPKP akan ke sini ya, di area 445 sampai 460. Oke, itu saja untuk BPKP. Saham berikutnya ada TINS. TINS hari ini juga turun cukup dalam teman-teman ya. Secara tren ini masih downtrend cenderung sideways teman-teman ya. Nah, hari ini ya TINS kembali mendekati area buy yang pertama kali kita bahas TINS teman-temannya di 1400. Nah, buat teman-teman yang spekulatif buy, menurut saya ini cukup oke ya, risk rewardnya. Teman-teman bisa antri buy di 1400, kemudian pasang stop loss di bawah 1400 ya, 2-3 tick di bawah 1400 ya, itu hanya sekitaran 1%-an ya teman-teman. Dan karena indeksnya kurang bersahabat, jadi jangan pasang trailing stop atau stop loss yang jauh-jauh teman-temannya, hanya pasang aja 1%, 2% karena indeks juga kurang bersahabat ya. Dan kalau kita lihat tren jangka pendeknya, ini TINS juga sudah mulai downtrend. Jadi ini buat teman-teman yang spekulatif buy ya, spekulatif buy ini sudah dekat support. Jadi teman-teman boleh pertimbangkan untuk spekulatif buy ya. Gunakan manajemen teman-teman masing-masing ya. Dan saham berikutnya adalah Agro. Agro terakhir kita bahas di sini. Hari apa ini ya? 12 Agustus terakhir kita bahas 12 Agustus. Di sini saya bilang kalau nggak salah Agro berpeluang besoknya mengalami technical rebound, dan ini sudah ya, technical rebound naik sekitaran, kalau teman-teman yang buy di sini naik sekitaran 10% dalam sehari. Kalau teman-teman pakai trailing stop, teman-teman paling profit 5%-an udah ya di Agro ini. Nah, sekarang Agro ini turun ya. Hari ini turun, HRB juga kalau nggak salah teman-teman ya. HRB juga, dan mendekati support yang pernah kita gambar ya. Support yang pernah kita gambar di area 1800 sampai 1870. Nah, buat teman-teman yang mau spekulatif buy di area 1800 ini menurut saya cukup oke ya, yang mau, tapi sifatnya spekulatif karena secara jangka pendek Agro ini trennya udah mulai berubah ya, di mana di sini udah terbentuk yang namanya lower high teman-teman. Jadi ini sifatnya spekulatif, ada kemungkinan Agro nyentuh area supportnya ini, kemungkinan ada technical rebound ya. Yang namanya technical rebound paling hanya 1, 2, 3 candle aja teman-teman ya, nggak bakalan naik terlalu tinggi ya, kecuali Agro ini mampu break dari resistnya di 2200. Oke, itu saja untuk Agro. Saham berikutnya adalah saham Sen. Sen ini udah 3 kali ya, 3 kali ARB teman-teman, udah 3 kali ARB. Sebenarnya sekarang Sen ini sudah berada di supportnya teman-teman. Kalau kita gambar sebuah support, di sini ada support teman-teman ya untuk Sen. Ya, di sini ada support ya untuk Sen ini teman-teman. Jadi kemungkinan besok Sen akan menyentuh supportnya ini teman-teman. Supportnya ini apakah akan rebound itu tergantung dari indeksnya juga teman-teman ya. Teman-teman kalau di market seperti sekarang ini sebaiknya hati-hati ya untuk masuk sebuah saham ya teman-teman. Saya sendiri udah hampir 3 hari ya nggak ada transaksi di indeks teman-teman, nggak ada transaksi, sahamnya masih itu aja, paling hanya transaksi 1-2 aja teman-teman ya.
Nah, ini menurut saya menarik untuk kita tunggu ya di harga ARB besok. Tapi harus kita perhatikan, kita harus jeli menangkap apa namanya order booknya, bid offernya kita harus jeli menangkapnya. Terus broker summary juga kita harus pandai-pandai melihat broker summary-nya teman-teman ya. Menurut saya besok kalau Sen open langsung ARB itu ada peluang mengalami technical rebound ya, karena di sini juga ada support yang cukup kuat teman-teman. Oke, itu saja untuk Sen ya. Kalau ini langsung dijebol maka support berikutnya ada di 280. 280 itu juga support yang lumayan ya. Jadi kita lihat besok dulu teman-teman, apakah bid offernya menarik. Kalau menarik teman-teman boleh ikutan buy. Kalau ini kurang menarik teman-teman sebaiknya skip dulu teman-teman ya, skip ya. Oke, itu saja untuk Chen. Saham berikutnya ada Breeze. Breeze technically juga kurang menarik ya, tapi ini sudah berada di support teman-teman ya, 2060 ini berada di supportnya. Buat teman-teman yang mau spekulatif buy, tapi sebaiknya tunggu respon market besok teman-teman, jangan melawan market. Kalau marketnya memang mau turun ya biar aja turun. Kalau ini besok melanjutkan penurunan, ada kemungkinan Breeze akan ke low-nya ini ya di 1700, di 1720. Nah, tips ya buat teman-teman yang mau trading saham ya, sedikit tips yang mau trading saham. Kalau teman-teman mengandalkan melalui menonton YouTube ya, sebaiknya teman-teman nonton YouTube kalau teman-teman mau beli saham. Oke, ngerti maksud saya kan? Teman-teman nonton YouTube kalau teman-teman mau beli saham. Jangan nonton YouTube ketika saham teman-teman udah nyangkut ya. Karena itu hanya alasan teman-teman untuk mencari alasan teman-teman untuk tidak cut loss teman-teman. Sebaiknya menurut saya kalau teman-teman mengandalkan YouTube, saya juga dulu pernah seperti itu ya. Saya akan nonton YouTube jika saya ada cash, kemudian saya mau entry sebuah saham, maka saya akan catat di mana trailing stopnya, di mana level entry yang menarik. Saya akan catat stop lossnya, kemudian kalau udah rugi ya saya akan stop. Ya itu belajar disiplin teman-teman ya, belajar disiplin. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, kalau teman-teman sudah loss, sudah floating loss baru nonton YouTube, dan setiap YouTube itu support resistennya berbeda-beda teman-teman ya, nggak semuanya sama. Ada yang pakai MA20, ada yang pakai MA50, ada yang seperti saya nggak pakai MA, hanya pakai support resisten klasik aja teman-teman, support resisten klasik sama chart pattern aja. Nah, kalau teman-teman sudah loss terus nonton YouTube yang lain, itu kan support resistennya beda teman-teman ya. Ada yang pakai MA50, ada yang pakai MA100 untuk menentukan supportnya. Maka teman-teman sudah loss, kemudian supportnya makin jauh dan supportnya itu dijebol lagi, maka floating loss teman-teman akan semakin dalam teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya ya, teman-teman kalau mau beli saham melalui YouTube ya nontonlah ketika mau beli saham saja. Ya itu walaupun saya buat YouTube ya, saya hanya sharing chart, sharing pattern, sharing pengalaman saya di bursa saham. Dan dulu pun saya pernah hanya mengandalkan YouTube, dan itu pun profit teman-teman. Itu pun oke-oke saja teman-temannya, asal teman-teman gunakan manajemen dan disiplin ya. Disiplin trading. Kalau sudah kena stop loss ya stop loss, karena stop loss fungsinya
money management stop loss itu fungsinya membatasi resiko kerugian biar enggak bertambah dalam, teman-teman ya. Itu saja sih saran dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you.